Inti mungkin nonton ya film bid'ah itu ya. Nonton ya? Tidak nonton? Belum nonton ya? Anak nonton karena terpaksa. Ya, karena banyak yang nanya. Ya, jadi akhirnya salah nonton. Ya. Nah, setelah dilihat banyak pelajaran sebetulnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus menarik kita, mendudukkan kita, menggerakkan kita untuk hadir di tempat-tempat yang baik bersama orang-orang yang baik. Semoga kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kelak kita akan diwafatkan dalam keadaan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, di penghujung bulan Syawal, semoga Allah Subhanahu wa taala masih tetapkan di dalam hati kita semangat untuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab berlalu Ramadan, berlalu juga ibadah yang kita lakukan. Kebanyakan orang selepas Ramadan maka lepas juga kebiasaan dia di bulan Ramadan. Nah, ini sangat disayangkan. Ya, kita berharap kepada Allah agar kita ini terus melazimi kebiasaan-kebiasaan, amal-amal yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan kita puasa wajib, di luar Ramadan puasa sunnah. Di dalam Ramadan sholat tarawih, di luar Ramadan lakukan sholat-sholat sunnah. Yang lain banyak. Di dalam Ramadan rajin baca Quran, di luar Ramadan tetap baca Quran. Dalam bulan Ramadan ramai orang i'tikaf, di luar Ramadan hendaknya kita tetap i'tikaf. Nah, ini harusnya kita jaga. Sampai kapan? Sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu butuh perjuangan, butuh usaha, ya. Butuh kita ini harus melawan nafsu yang ada di dalam diri kita. Ya, butuh perlawanan untuk melawan nafsu yang ada di dalam diri kita. Karena nafsu yang ada di dalam diri kita ini mengajak kita untuk bermalas-malasan, mengajak kita untuk berleha-leha, menikmati kehidupan dunia. Itu tujuannya nafsu, keinginan nafsu kita. Maka itu harus dilawan, harus ditundukkan. Nah, alhamdulillah ya, majelis-majelis yang seperti ini adalah salah satu cara kita untuk mengingatkan diri kita. Ya, membawa diri kita agar kita ini sadar. Karena kesadaran itu penting. Sadar akan maksud diciptakannya diri kita, sadar akan tujuan kita ini hidup di dunia dan kemana kita akan menuju setelah kehidupan di dunia ini. Nah, kesadaran ini penting ya. Maka duduk di majelis yang seperti ini, berkawan dengan orang-orang yang baik itu sangat perlu, sangat penting. Ya, kalau kita ini berkawan sama pejabat, yang ngomongnya soal jabatan aja itu. Kalau berkawan sama pedagang, yang dibahas soal dagangan. Berkawan sama tukang sawit, punya kebun sawit, yang diomongin soal sawit. Ya. Urusan kita berkawan sama ahli dunia, yang diomongin soal dunia. Tapi kalau kita berkawan dengan orang yang ahli akhirat, ahli dzikir, ahli ilmu, ahli ibadah, maka yang dibicarakan tentang ibadah, tentang ilmu, tentang akhirat.
akan membawa kita ingat, sadar bahwa tujuan dari kehidupan kita ini untuk apa. Karena banyak orang sekarang tidak sadar. Orang kalau nggak sadar mesti disadarkan kan. Itulah tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyadarkan kita, mengingatkan kita. Nah, oleh karena itu ya di tahun ini kita akan membaca satu kitab yang berjudul Sabilul Iddikar wal I'tibar bima yamurru bil insan wa yanqadi lahu minal a'mar. Kitab ini ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Alhamdulillah tahun kemarin kita menghatamkan satu daripada kitab beliau, yakni Risalah Adab Sulukil Murid ya. Dan tahun ini kita melanjutkan kajian kita dengan juga membaca kitab beliau, yang mana isi kitab ini akan menerangkan tentang fase-fase kehidupan kita dari alam arwah sampai nanti berakhir di surga atau di neraka. Nah, ini isi kitabnya itu ya, insya Allah 1 tahun hatam insya Allah ya. Nah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, di dalam kitab ini beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim ya. Di dalam kebaikan hendaknya kita memulai kebaikan itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab segala perbuatan kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa agta au abtar au aljizam. Setiap perbuatan yang baik kalau tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan itu terpotong, terputus, seperti orang yang terkena sakit kusta, yakni kulitnya atau dagingnya itu lepas ya, lama-lama habis itu kalau dia di jari. Begitulah kalau amal perbuatan yang baik itu tidak diawali dengan bismillah, maka maknanya adalah sedikit keberkahannya. Maka beliau melanjutkan, subhanaka maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu pada diri kami, illa melainkan ma'alam tanah, dari apa-apa yang sudah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian beliau melanjutkan dengan alhamdulillahil wahidil qahar, segala puji bagi Allah zat yang maha esa lagi maha perkasa. Al-azizil ghaffar, yang maha mulia lagi maha mengampuni. Mudabbirul umur, yang mengatur segala urusan. Allah yang mengatur segala urusan. Muqaddiril aqdar, yang menentukan kadar segala sesuatu, termasuk umur kita, termasuk rizki kita, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulijin nahar fil lail, yang memasukkan siang kepada malam. Wa mulijil lail fil nahar, yang memasukkan malam kepada siang. Itu semua Allah ya. Yang mengatur itu semua Allah. Tabsiratan wa dzikran liulil absair, sebagai peringatan bagi orang-orang yang memiliki penglihatan, wal absar, dan yang memiliki akal ya. Jadi kita ini membaca ayat-ayat Al-Quran ya, ini ya, juga membaca ayat-ayat kauniyah ya. Hujan, angin, matahari ya, panas, dingin, itu semua ada yang mengatur. Ini ayat-ayat kauniyah namanya. Maka berpikir di dalam agama kita ya, maka dikatakan tadi liulil absar, bagi orang yang punya akal. Kalau nggak punya akal nggak bisa berpikir. Maka selama masih punya akal, berpikir. Apa yang difikirkan? Ciptaan Allah. Walladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan, ayat yang tadi dibaca itu. Wa 'ala junubihim wa yatafakkaru, berfikir. Sehingga tafakkur itu di dalam agama kita menjadi ibadah. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, bertafakkur sebentar itu lebih utama daripada kita ibadah
sebanyak 600 tahun atau 700 tahun. Berpikir. Kenapa? Karena berpikir itu akan membawa kepada kesadaran. Sehingga kalau sadar, orang tidak akan jalannya nyimpang. Orang menyimpang jalannya itu karena nggak sadar, kan begitu. Kalau lagi ngigau, kira-kira jalannya kemana kalau ngigau? Nggak jelas kan jalannya kemana. Ini orang-orang yang nggak sadar tuh begitu. Hingga dia nggak tahu tujuannya mau kemana kan. Orang kalau lagi linglung, akalnya lagi nggak bener, itu jalannya nggak jelas kan. Mau kemana? Ya nggak tahu mau kemana, pokoknya muter-muter aja. Nah itu berarti lagi akalnya lagi nggak main. Tapi kalau orang yang akalnya baik, maka dia tahu kemana dia mau menuju. Nah ini penting. Ya. Segala puji bagi Allah, Zat yang maha tinggi, Zat yang maha suci, yang beliau ini adalah raja dari segala raja, raja yang maha agung, lagi maha perkasa, yang bersifatan dengan qadir, yang azali, daimun abadi, yang akan kekal selama-lamanya, hayyun qayyum, Zat yang maha hidup lagi maha mengatur, menghukumkan, menentukan atas segala sesuatu yang terjadi atas makhluknya, yang menghidupkan dan yang mematikan, yang memberikan nikmat dan yang memberikan ujian kepada kita. Allah semua yang merubah keadaan kita dari satu keadaan kepada keadaan lain. Allah. Wal intiqal min darin ila darin, yang memindahkan kita dari satu alam ke alam yang lain. Yang Maha Esa, yang Maha Kekal sepanjang zaman, sepanjang masa, meskipun wa taghayyuril atwar wansiramul a'mar, meskipun masa itu berganti-ganti, Allah tetap ada. Allah baqa. Meskipun umur habis, fase berganti, Allah tetap. Allah tidak berubah. Yang berubah itu kita. Kenapa? Karena yang merubah-rubah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dari kaya menjadi miskin, dari miskin menjadi kaya, dari hina menjadi mulia, yang mulia menjadi hina, yang mati ya, menjadi dihidupkan, yang hidup dimatikan. Kita ini dari sesuatu yang mati, dari tanah dihidupkan, yang hidup dimatikan. Siapa yang berbuat itu semua? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan rezeki, yang membanyakkan dan yang mensedikitkan, Allah. Yang memberikan nikmat, yang memberikan bala, Allah. Ya. Maka kesadaran itu penting. Segala puji bagi Allah, dengan pujian yang Dia telah memuji dirinya sendiri. Ya. Allah telah memuji dirinya sendiri, sehingga pujian kita kepada Allah itu sebetulnya tidak manfaat buat Allah. Kita memuji Allah itu manfaatnya untuk diri kita. Bukankah Allah sudah memuji dirinya sendiri? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Allah sudah memuji kepada dirinya sendiri. Maka kita memuji kepada Allah dengan apa-apa yang Dia telah memuji dirinya sendiri. Wa bima hamidahu bihi ibadahul al-mukhlisun al-abrar, dan segala pujian yang dipujikan oleh hamba-hambanya yang ikhlas lagi yang baik-baik daripada para malaikat al-muqarrabin wa anbiya'ihi wal mursalin, pujian-pujian para malaikat, pujian-pujian para nabi dan utusan-utusan Allah, wa ibadihi salihin al-akhyar, dan hamba-hambanya yang soleh lagi yang baik-baik. Kita memuji kepada Allah dengan pujian mereka semua. Karena pujian-pujian itu macam-macam.
Ya. Para malaikat, para nabi, para rasul, mereka memuji kepada Allah, itu adalah pujian yang paling afdol. Ya, kalau pujian model macam kita ini, ya pujian kelas teri. Ya, maka kita memuji kepada Allah, ya Allah kami memuji kepada Engkau sebagaimana para nabi, para rasul, para malaikat, orang-orang soleh memuji kepada Engkau. Mudah ya. Bagaimana cara mereka memuji, kan bingung kita. Karena sebagian mereka itu diberikan ilham oleh Allah, diberikan wahyu para nabi, ya, para rasul, bagaimana cara memuji kepada Allah. Nah, sehingga kita menyandarkan diri kita ini kepada mereka. Sebagaimana mereka memuji, begitulah kami memuji, ya Allah. Ya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, hambanya, utusannya, ya, pemimpin kita, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Mustafa al-Mukhtar, ya, hamba pilihannya, alladzi arsalahu rahmatan lil alamin, yang dia diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam, wa khatamu bihi an-nabiyyin, sebagai penutup dari segala nabi. Jadi tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, ya, tidak ada wahyu setelah Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang, siapapun dia, sehebat apapun amalnya, kalau dia ngomong dia dapat wahyu, maka itu orang lagi kurang waras. Nah, itu ya, kurang waras, nggak sadar berarti ya. Kalau ada orang dikit-dikit ngatasnamakan Nabi Muhammad, hati-hati juga. Ya, inti mungkin nonton ya film bid'ah itu ya. Nonton ya? Tidak nonton? Belum nonton ya? Anak nonton karena terpaksa ya, karena banyak yang nanya ya, jadi akhirnya salah nonton ya. Nah, setelah dilihat banyak pelajaran sebetulnya ya, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi bukan soal pakaiannya, macam model anak nih pakai imamah ya, pakai gamis, pakai rida. Oh, ini bisa merusak Islam. Ternyata enggak ya. Tujuan film itu bukan merusak Islam, enggak. Justru ingin memberikan pendidikan kepada kita agar kita berhati-hati dan jangan tertipu dengan pakaian saja. Ya, di antaranya itu pelajarannya itu. Karena banyak orang sekarang ini kan tertipu dengan pakaian. Tertipu dengan titel-titel. Ya, saking banyaknya titelnya itu, nah, banyak orang tertipu. Ya. Nah, ini memang terjadi ya, di tengah-tengah masyarakat kita ada ya, guru-guru yang model begitu. Tapi itu kan oknum. Ya, jangankan guru agama, guru yang lain pun ada. Itu oknum. Kemarin heboh di universitas kan, dosen, ada lagi dokter. Nah, itu oknum. Ya, kalau oknum jangan dihukumkan semua, ya, namanya oknum. Ya. Nah, tampilan yang ada di film itu mengajarkan kepada kita ya bagaimana cara kita itu ya mencari guru. Ya. Bukankah Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kajian kita yang lalu-lalu itu kata beliau, jangan sembarangan ngangkat guru, kata beliau kan begitu ya. Perhatikan bagaimana pengamalan dia terhadap sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perhatikan bagaimana pemahaman dia tentang syariat yang ada di dalam agama kita nih. Ini penting. Dan memang ada di tengah masyarakat, bukan hanya ya melampiaskan nafsu, ya otaknya cabul, itu bukan itu saja. Tapi ada sebagian dari mereka itu memanfaatkan itu untuk mencari harta. Ya, mengatasnamakan agama misalnya. Ini lebih buruk lagi ya, kalau ada dokter cabul, dosen cabul, guru cabul ya, itu oknum, itu buruk, itu tidak baik. Tapi akan lebih tidak baik lagi kalau yang melakukan itu mengatasnamakan agama ya. Orang datang kepada kita untuk mencari akhirat,
sedangkan kita memanfaatkan mereka untuk melampiaskan nafsu kita untuk mendapatkan bagian-bagian daripada dunia, dan ini lebih buruk. Nah, di dalam film ini mengajarkan kepada kita ya, untuk berhati-hati. Nah, di Pekanbaru ini ada yang model begitu, ada, cuman nggak terekspos saja, tidak terekspos. Di daerah-daerah sana, yang di pelosok-pelosok itu ada yang seperti itu. Ya, cuman kita nggak tahu. Ya, ada beritanya yang sampai kepada kita. Ya, ngakunya mursyid, ya, mursyid thariqah atau khalifah dan seterusnya, istilah-istilah di dalam agama, ya, di dalam thariqah. Ya. Kemudian apa yang dilakukan? Mencari keuntungan pribadi. Ya, tanah jamaahnya diembat, sertifikatnya dipinjam, digadaikan. Nah, ini yang tak betul. Ya, makanya ana secara pribadi ana tidak mau ya, mengganggu hartanya ente. Ya. Walaupun sekarang ini pembangunan masjid itu lagi payah, tanahnya longsor, ya, jalannya itu longsor sekarang ini karena curah hujan tinggi. Sebagian kawan-kawan mengajak yang lain untuk kalau ada emas kita pinjam dulu, kita gadaikan. Anak bilang anak nggak mau. Ya biarlah seperti itu. Ayo bantu kami, sebarkan saja, ajak orang bantu untuk bangun ini masjid dengan cepat. Ya, dan anak tidak mau ya melibatkan hartanya ente. Ente keluarkan yang ente memang mau, ikhlas ente keluarkan. Ya, dan anak nggak mau minjem sama ente. Ya, nggak mau anak. Ya, khawatir anak nggak bisa balikkan. Dan itu akan merusak agama kita. Dan anak tidak mau itu terjadi. Ya, jadi biarlah. Kapan selesai, Beb? Wallahu a'lam. Terserah Allah. Kalau Allah mau cepat, cepat. Ya, kita berjalan di atas takdirnya Allah, sudah. Apa yang mau kita buru-buru? Nggak ada, anak bilang. Nggak ada yang mau kita buru-buru. Ya mudah-mudahan masjid itu aman. Gitu aja anak bilang. Ya kalau memang Allah menghendaki masjid itu habis, sudah. Ya, niat kita kan baik, bangun masjid, bukan bangun tempat diskotik. Bangun tempat ibadah, bukan bangun tempat maksiat. Jadi Allah zat yang maha tahu, ya. Terkadang kita ini butuh sedikit ketenangan ya, terhadap ujian-ujian yang Allah berikan. Jalannya longsor tuh habis, sakit kepala juga, sakit kepala, anak masih manusia ya, mikir soalnya masih kan, masih berpikir, khawatir masih manusia ya. Tapi kita serahkan kepada Allah ya, mudah-mudahan ya gambar, video yang kita share itu bisa mengajak saudara-saudara kita yang punya kelebihan harta untuk membantu. Bahwa kalau ente mau bikin sendiri kan payah kan? Mau bangun masjid masing-masing, karena nanti banyak masjid, repot pula ngurus tidak bisa. Ya, banyak masjid sekarang jadi sarang burung. Ya, bikin masjid tapi nggak ada kegiatan di dalamnya, nggak ada. Ya, cuman sholat 5 waktu aja, itu pun maghrib sama isya aja. Nah ini jangan sampai seperti itu. Jadi ayolah kita ikut andil di dalam setiap kebaikan yang sudah berjalan itu, kita support bersama-sama supaya terus bisa berlanjut ya. Baik. Kemudian wa in qisamun nas min ila fariqain, fariqun fil jannah wa fariqun fin nar. Allah Subhanahu wa taala yang membagi manusia ini menjadi 2 kelompok. Satu kelompok di dalam surga dan satu kelompok di dalam neraka. Amma ba'du fahada muallifun mubarakun. Kata beliau, ini adalah satu karangan yang membawa keberkahan insyaallah. Kami mengarangnya dengan maksud untuk mengingatkan dan untuk diambil daripada pelajaran, yakni dengan apa-apa yang terjadi pada manusia ketika mereka menjalani umurnya, wa yahulu bihi minal ahwal, dan bagaimana keadaan-keadaan mereka berbeda-beda fasenya ya. Yang mana mereka dari alam arwah
berpindah ke alam rahim, dari alam rahim pindah ke alam dunia, dari alam dunia pindah ke alam barzah, dari alam barzah pindah ke mahsyar, nanti terus ya melewati yang namanya hisab, melewati sirat, sampai nanti di akhirnya masuk ke neraka atau masuk ke dalam surga. Nah, itu fase-fasenya. Nanti kita akan kaji itu. Ya, bagaimana dulu kita di alam arwah, model bagaimana dulu. Nah, ada yang ingat nggak dulu kita di alam ruh sana seperti apa? Nggak ada yang ingat. Kalau ente ingat berarti hebat. Ya. Ada orang, aku dulu ingat dulu di alam arwah begini, lagi mimpi berarti dia. Ya. Karena nggak ada yang ingat memang. Maka dari itulah diutus Rasul untuk mengingatkan, ya, untuk mengingatkan. Min hin dari waqad amara Allah Rasulahu sallallahu alaihi wasallam bitadzkir wa wasafahu bihi, dan Allah mengutus Nabi untuk mengingatkan sebagai pengingat. Bahkan Nabi itu disifatkan sebagai Nabi, ya, pengingat, pembawa peringatan. Wa ja'ala tadzkir min wasfil mu'min, dan mengingatkan, saling mengingatkan itu adalah sifat orang-orang yang beriman. Nah, itu ya penting, saling mengingatkan. Ini adalah sifat orang yang beriman. Maka yang acu tak acu, yang tidak punya kepedulian, maka Nabi nyatakan man lam yahtam bi amril mu'minin atau man lam yahtam bi amril muslim falaysa minhum. Siapa orang yang tidak punya kepedulian terhadap urusan orang Islam, maka dia bukan orang Islam, bukan bagian dari mereka. Ahlul inaba wal khasyah wal ghulub wa syahada, qala Allah Ta'ala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Allah juga berfirman, fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun. Berikan peringatan kepada mereka, wahai kekasihku Muhammad, sesungguhnya engkau bukanlah tukang sihir, juga bukan orang yang gila. Ya, maklum kalau orang lagi gila, orang gila, kita kasih tahu. Orang gila ini ngomong, kita yang gila. Betul lah. Orang lagi gila, kita kasih tahu. Kata orang gila tuh gila kau nih katanya. Dia tak sadar dia tuh gila. Nah begitulah kita ini ya di dalam memberikan peringatan. Ngasih ingat kepada orang, jangan terlalu berlebih-lebihan hidup di dunia ini, biasa-biasa aja. Ya, jangan tertipu dengan dunia. Gila kau nih, masa nggak mau jabatan, masa nggak mau harta, gila dibilangnya kita nih. Karena dia tuh lagi gila. Ya. Ada orang hidup ya seadanya, pada pandangan sebagian orang atas pilihan dia ya, hidup biasa-biasa aja. Pada pandangan sebagian orang, gila ya, masa enggak mau dia ya hidup nikmat macam kita nih ya, makan makanan yang cuman secuil itu tapi bayarnya sejuta ya. Orang kaya kan, orang kaya itu kan makannya sedikit tapi bayarnya mahal. Kalau kita makannya banyak tapi bayarnya sedikit ya, kan terbalik ya. Maka orang-orang itu kalau diingatkan, dia bilang kita nih gila katanya ya, sebagaimana kita melihat dia itu juga lagi gila. Ya. Nah ketika Nabi ngasih peringatan, maka Nabi itu dibilang ini tukang sihir, nih orang gila dan seterusnya. Ya, ya Allah. Fadzakir inna fa'atiz dzikra. Banyak sekali ya ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang menganjurkan kita ini untuk saling mengingatkan. Sayadzakkaru may yakhsha. Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Ya, pokoknya kasih peringatan lah, kasih nasihat. Tugas kita itu. Ya, tugas kita semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tugasnya saling mengingatkan, saling menasehati. Dan kita nggak bisa menguasain orang. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini dikatakan lasta alaihim bimusaitir. Kau tidak bisa menguasai mereka. Innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa ngasih petunjuk kepada orang yang kau cintai sekalipun. Walakin Allah yahdi man yasha, tapi Allah yang memberikan
petunjuk. Maka tugas kita cuma nyampaikan, ngasih peringatan. Sudah itu aja. Kan simpel ya. Mudah nggak? Mudah. Agama ini begitu. Kita ini ummatud dakwah. Umat Nabi Muhammad itu dikenal dengan ummatud dakwah. Ya, mengajak kepada orang kepada kebaikan. Dengan jalan apa? Mengingatkan, menasehati. Sudah itu aja. Mau dilaksanakan mau enggak, mau ngikut mau enggak, itu bukan urusan kita. Ente datang kemari nih, sekarang nih duduk subuh nih. Ya. Sebetulnya lebih enak tidur apa lebih enak duduk di sini sebetulnya? Enak tidur. Ngapain ente payah-payah duduk di sini nih? Ya. Tapi siapa yang menggerakkan ente kemari? Apa ada paksaan? Tidak ada kan? Siapa yang menggerakkan kita? Allah. Ya Allah. Nikmat kan? Nikmat kan? Coba kalau kita ini digerakkan Allah ke tempat lain. Pagi-pagi ke kedai kopi. Habis ini ke kedai kopi tidak apa-apa. Habis ini ya. Tapi ini habis sholat subuh ngacir langsung kedai kopi. Padahal ada pengajian. Ya. Ada satu kondisi di mana dia bisa dapat pahala. Tapi dia tidak mau, dia lebih milih untuk menikmati kopi. Ya, padahal kopi itu sebentar lagi masih bisa dinikmati oleh dia. Tapi majelis yang seperti ini nggak bisa diulang kan? Anak nggak mau kalau habis ini tidak datang, misalnya, Beb ulang lagi, nggak mau anak. Tapi kalau kedai kopi sampai sore nanti masih buka dia. Jadi ya tahu skala prioritas di dalam hidup ini penting. Ya, sehingga tadi kita duduk seperti ini nih atas keinginan kehendaknya Allah. Jadi cuma itu aja. Nah, undangan disebar, ajakan disebar. Oh, subuh besok ada pengajian. Udah tahu. Banyak yang tahu itu dah. Banyak. Udah disebar di Instagram, di WA dan seterusnya. Tapi yang datang tidak banyak. Kenapa? Karena yang datang ini pilihan. Allah yang menggerakkan. Allah yang memilih. Yang namanya pilihan itu tak banyak. Ya, buah itu kalau baru dipetik itu harganya murah. Campur, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang bagus, ada yang enggak. Tapi kalau sudah disortir, yang bagus-bagus dikumpulkan, yang besar-besar sebelah sini, beda harga. Beda nggak? Beda harganya, masa sama aja. Nah, begitulah orang-orang pilihan itu tentu tidak banyak. Yang disortir itu tak banyak. Yang pilihan itu tak banyak. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Tanpa harus merasa diri kita ini lebih baik dari orang lain. Ya. Tidak ada yang menguasai kita melainkan Allah. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Jadi peringatan-peringatan itu bermanfaat bagi orang yang masih punya hati dan punya akal. Kalau sudah hatinya ditutup oleh Allah, taba Allah ala qulubihim, itu sudah tidak bisa lagi diperingati. Tidak bisa. Maka hati-hati nyari kawan juga mesti hati-hati karena penyakit hati itu lebih mudah menular daripada penyakit fisik. Ya. Nanti kalau duduk sama orang yang ceritanya tentang perempuan aja, apa yang dibayangkan kira-kira? Perempuan kan? Jadi kalau duduk sama orang yang ngobrolinnya itu soal harta, apa yang keinginan pada diri kita? Berubah kita, kepengen juga akhirnya. Itulah tanda bahwa duduk terhadap seseorang itu akan mempengaruhi hati kita. Kalau orang itu punya penyakit hati, dia ngomongin si fulan, Syanu tuh begini, kita duduk di situ, nular langsung. Lebih cepat daripada penyakit kulit nularnya. Kalau penyakit kulit mesti sentuhan dulu kan? Kalau penyakit hati tidak payah sentuhan kan? Duduk aja bisa nular. Nah, maka berhati-hati, jangan duduk dengan orang-orang yang seperti itu, menghindar. Ya. Jangan berkawan dengan orang-orang yang seperti itu, hindari. Ya. Wa qad ballaghana anna lamma nazala qaulu ta'ala
wa tawalla anhum fama anta bimalumin. Ya. Hazina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huznan syadidan. Nabi ini nabi yang paling sedih dengan keadaan umatnya. Ya. Nabi itu paling kepengen umatnya ini semuanya dalam keadaan selamat. Makanya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Rasulullah nih ya udah jauh-jauh hari kepengen kita nih semua selamat. Hingga Nabi itu sangat sedih kalau ya umatnya ini ada yang celaka, ada yang tidak baik. Bahkan sampai sekarang, apa yang kita lakukan sekarang ini disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ya, Nabi itu hidup ada di tengah-tengah kita. Karena para Nabi dan Rasul itu hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di kubur-kuburnya mereka itu di alam barzah itu hidup. Ya. Disampaikan, nah si fulan pagi ini duduk di majelis ini ya Rasulullah, senang Rasulullah, ya Allah, alhamdulillah. Fa in wajadtu khairan hamidullah, kata Rasulullah. Kalau aku dapati keadaan umatku itu baik, aku bersyukur kepada Allah. Wa in wajadtu syarran istaghfartullah. Kalau aku dapati keadaan umatku itu buruk, aku beristighfar, minta ampun kepada Allah. Ini Rasulullah. Maka jangan bikin Rasulullah sedih. Ya, jangan buat Rasulullah kecewa. Ya, usahakan kita duduklah di tempat yang baik, beramal yang baik-baik, berkawan sama orang yang baik, supaya Nabi SAW senang dengan kita. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, wa qad kana sallallahu alaihi wasallam yashtaddu alaihi iba'uhum wa radduhum lil haqqi wal huda. Yashiru ila dalika qaulu ta'ala fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Bahkan Nabi itu sempat putus asa ketika dakwahnya itu ditolak oleh umat ini. Sedih Nabi. Sampai-sampai disifatkan seakan-akan Nabi itu macam putus asanya macam mau bunuh diri begitu kira-kira. Saking putus asanya. Kenapa sedih? Karena umat ini tidak mau menerima ajakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, alhamdulillah kita nih ya dalam kondisi di mana kita menerima ajakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini, meskipun Nabi tidak bersama kita, tapi kita bersyukur kepada Allah kita menerima ajakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syukuri aja, nggak usah berpikir ya. Ada sebagian orang kalau dengar cerita tentang Rasulullah ini, sebagian orang enak ya kalau hidup di zaman Nabi, ya kan? Kalau sama Rasulullah tuh indah sekali kayaknya. Ya belum tentu kalau kita hidup di zaman Nabi kita ikut Nabi. Bisa jadi ikut Abu Lahab. Siapa yang tahu? Ya kan? Tidak ada jaminan. Nah maka kita syukuri aja kita sekarang ini menjadi umat Nabi SAW meskipun kita nggak jumpa Nabi, itu kan luar biasa. Ya. Nabi itu membanggakan kita di hadapan para sahabat. Kita nih sudah pernah dibanggakan oleh Rasulullah di hadapan para sahabat. Kalau sahabat beriman kepada Rasulullah karena bersama Nabi, melihat bagaimana Nabi, melihat mukjizat, ya, melihat bagaimana akhlak Rasulullah. Nah kita ini kan cuma dengar cerita, kisah-kisah, riwayat-riwayat yang disampaikan kepada kita. Tapi kita beriman bahkan mencintai Rasulullah. Kita kalau mau cinta sama orang, orangnya ada di hadapan kita, kita tahu ini orang baik, ya wajar kan. Tapi kalau cuma dengar ceritanya, terus kita bisa cinta, itu kan luar biasa kan. Nah begitulah kita ini terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan Rasulullah itu merindukan kita. Ya, sebelum kita ini rindu kepada Nabi bahkan, sudah lebih dulu. Nah, maka tadi ya bersyukur kita kepada Allah bahwa kita dijadikan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini saja ya, insya Allah kajian ini kita akan lanjutkan ya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ini masih pembukaan ya, masih pembukaan, belum masuk kajian tentang umur itu sendiri ya. Nanti umur itu dibagi menjadi 5 fase di dalam kitab ini ya, dibagi menjadi 5 fase ya. Ini ya di antara fase yang pertama ya ini fase ketika Allah menciptakan Nabi Adam. Nah, itu fase pertama. Nanti terus ya
dikeluarkan manusia ini di dunia itu nanti umur yang kedua. Jadi ada 5 fase. Insya Allah kita akan kaji ya pelan-pelan seperti kita ngaji yang lalu-lalu juga seperti itu. Ya, yang penting semangat ya, belajar nih semangat. Semangat untuk hadir, untuk duduk ini udah luar biasa. Ya, kalau sudah duduk di majelis ini aja ada semangatnya lagi, ya udah. Itu perlu diadzan nih 4 kali kayaknya, bukan 3 kali lagi ya. Maka tadi semangat ya untuk hadir di majelis-majelis, bukan majelis ini saja, banyak majelis ilmu ya. Datangi. Ya, selama masih ada waktu kita nih masih ada kosong daripada nonton, daripada main game, ya daripada melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, mending duduk di majelis ilmu. Ya. Duduk begini aja, ngamalkan atau enggak, dengar atau tidak. Ya mungkin ada yang tidur misalnya, tidak ada masalah. Ya, bahkan ente kalau dari rumah kemari sengaja pengen numpang tidur pun tetap berpahala. Ya, di rumah pening kena repetin terus kan misalnya kan, ke masjid aja lah, ada pengajian. Biasanya aku kalau di pengajian itu tenang, sakit tenangnya itu bisa tidur. Nah udahlah, dapat pahala, pahalanya banyak lagi. Ya, apa pahalanya? Seperti bahkan lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Nah, sholat sunnah 1000 rakaat, kayaknya muka-muka yang ada di sini yakin nggak ada itu. Ya, orang sholat sunnah yang ngikutin sholat wajib aja banyak yang nggak ngerjain. Ya, duduk begini dapat pahala seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Ditambah ngunjungin 1000 orang sakit. Di awal Bros ada nggak 1000 orang yang sakit kira-kira? Nggak ada. Ditambah mengantarkan 1000 jenazah, itu pahalanya tuh 3000. Ya, seperti sholat 1000 rakaat, seperti ngunjungin 1000 orang sakit, seperti ngantarkan 1000. Ente sudah diantar duluan sebelum 1000. Ya, nah ini luar biasa. Pahala yang seperti ini didapatkan hanya dengan duduk di majelis ilmu. Ya, mau dengar, mau enggak, mau ngamalin, mau enggak, mau melek, mau merem matanya, dapat pahala itu. Alhamdulillah. Nah, luar biasa. Maka rugi kalau ada orang yang sudah tahu ganjarannya begitu masih malas ke majelis. Rugi. Ya, maka usahakan jangan sampai kita jadi orang yang malas ke majelis, dapat pahala begitu. Nah, dikasih sembako aja ramai antri. Makanya sekali-sekali kita bikin majelis ini, besok di depan tuh yang datang majelis dapat beras 5 kilo. Nah, nanti kita bikin insyaallah ya. Iya. Kecil 5 kilo. Ya, dapat minyak 2 liter. Nah, ramai nggak kira-kira tuh? Nggak muat masjid ini kayaknya ya? Makanya tadi pahala tuh nggak nampak. Kalau pahala tuh nampak macam lembaran-lembaran merah itu, itu tak muat masjid nih, tak muat. Ya, makanya yang hadir ini lebih banyak malaikat. Ya kalau majelis ilmu itu yang hadir lebih banyak malaikat. Tapi kalau sembako, nah itu yang hadir manusia bukan malaikat. Karena malaikat tidak butuh sembako. Ya, yang butuh sembako itu kita. Nah maka sekali-sekali perlu juga kayaknya kita ini bikin majelis bagi-bagi sembako. Bagus ya, bagus itu. Insyaallah lah ya. Mudah-mudahan nanti kita bikin itu. Ya, atau door prize. Yang hadir majelis 10 kali umroh misalnya. Ya kan, boleh-boleh lah itu dibikin begitu, itu tak ada masalah, ya kan? Ya akhirnya insyaallah mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Allah jadikan ilmu yang kita dapatkan ini ilmu yang bermanfaat, dan Allah kabulkan hajat kita semua. Allah sampaikan niat-niat kita insyaallah. Tidak kita berdiri dari majelis ini melainkan Allah ampunkan dosa kita semua, maafkan kesalahan kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan pandangan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.